Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maneh lur karo Cak Yuda nang Gunung Anyar Podcast. Gunung Anyar Official yang selalu informatif dan inovatif. Ojo lali rek, sak gurunge dimulai, sak gurung terus acara iki, sak gurung awakmu ndelok meneh. Ojo lali subscribe ya. Karo lonceng iku kliken ben ngerti notifikasi niku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Senang banget hari ini bisa ketemu dengan Bu Camat. Tamu pertama di podcast Gunung Anyar Official. Bu Camat, Bu, nama lengkapnya siapa sih, Bu? Saya Maria Agustin Yuristina, Mas Yuda. Maria Agustin Yuristina. Oke. Saya kenal Ibu sebenarnya udah lama, Bu. Sebelum Ibu di sini sering baca, cuma yang di media itu nulisnya ini Lurah Mungil. Nah. Ini beneran Bu. Di detik.com itu nulisnya gitu. Saya baca, kurang ajar gitu ini. Itu bullying ini Bu. Bullying ya? Itu kasihan ya saya. Ditulis jelas loh Bu itu Bu. Tinggi 155 cm. Wah, itu gak enak itu ya. Tapi keren, itu kan yang tulisnya kan program Kali Bersih nih Bu ya. Mojo itu saya juga kenal sama Bang Amin juga situ, sama Pak RT Pak Kodri kalau salah. Nah itu juga ingat banget dulu Mojo Fest bener Bu ya. Nah itu karya besarnya Bu Maria itu luar biasa itu. Itu warganya, bukan kami. Ini warganya. Itu sungai. Sungai itu enggak jenis-jenis banget Bu ya. Tapi langsung dibersihkan, terus dikasih lampion dan viral, luar biasa. Wah, warganya itu jangan salah. Itu sampai masuk TV, media-media, wah viral itu Bu, luar biasa itu. Padahal cuma lingkupnya mungkin cuma satu RT atau RW Bu? RW. Satu RW, luar biasa. Berapa? 2 RW lah. Program Kali Bersih. Setelah dari situ kemana Ibu? Penugasan. Ibu. Penugasan saya pernah di bagian pemerintahan, Kasubag. Awal dari PNS dari mana Bu? Awal PNS di kecamatan. Kecamatan Kembangan. Oh Kembangan. Oke, terus Lurah Mojo. Mojo. Tegalsari pernah. Terus Mojo langsung. Oh gitu. Terus setelah itu? Ke bagian pemerintahan, penataan wilayah. Terus Dispenduk Capil. Nah, Dispenduk saya masih ngikuti. Oke. Terus sini. Oke, betul masih ada. Bu, enak nggak Gunung Anyar? Enak nggak di Gunung Anyar Bu? Di Gunung Anyar enak. Loh, enak. Ini kita buka aja. Dibandingkan sama mungkin Mojo. Enak warganya di sini dengan tipikal yang berbeda dengan di tengah kota. Mungkin Mojo tipikal penduduk tengah kota, beragam latar belakang. Kalau di Gunung Anyar betul-betul murni, mungkin hampir 50% adalah penduduk asli dari Gunung Anyar sini. Yang 50% baru pendatang. Bahkan mungkin persentasenya lebih banyak yang penduduk asli. Tapi mereka sama-sama enak dengan tipikalnya masing-masing. Ruwet nggak Bu warganya? Enggak, dua-duanya nggak ruwet, tengah kota nggak ruwet, Gunung Anyar ya nggak ruwet. Oh gitu Bu. Tapi alhamdulillah Bu, ini waktu sejak pandemi ini masih sehat Bu ya. Ini juga kecamatan juga nggak pernah di lockdown kalau nggak salah Bu ya. Beberapa kali pernah. Kecamatan pernah sempat dulu. Tapi nggak sampai lockdown 100%, hanya sebagian. Oh gitu. Parsial. Oke Bu. Terus untuk Ibu ini jam kerjanya Bu. Biasanya kan saya lihat lurah kecamatan jam kerja dari pagi malam nggak? Jam kerja. Kalau jam kerja bekerja kan kita juga untuk keluarga ya. Untuk masyarakat pengabdian, untuk keluarga juga bagian yang tidak boleh diabaikan. Enggak, saya sering lihat ini Bu Camat ini jam 7 udah nyampe kantor. Ya, di musola kalau nggak salah. Di musola. Ya. Itu rutin itu. Malam sampai jam 7:30 kalau nggak ada acara malam. Kalau ada acara malam ya pasti kita ikut acara malam. Berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat dari rumah ya biasa jam 6. Terus langsung kecamatan.
Kadang-kadang kan kita keliling dulu, nggak mungkin kan langsung. Hmm. Biasa keliling dulu ngeliat lah. Keliling aja sekali, sekedar lewat. Oh gitu. Itu udah lego. Mantap ya. Terus langsung di kecamatan jam 7 sampai malam. Terus waktu buat keluarga kapan? Yuk ada aja. Pikol. Gitu. Teknologi itu sudah memudahkan gitu ya, Bu, kita. ya? Gitu loh biasanya. Saya nanti kepengen kalau bisa saya balik Pak RW dan Pak RT pun saya fikor. Gitu lah Bu, benar. Jadi saya di rumah Pak RW ada kendala apa? Itu kan menurut saya sudah sesuatu yang istimewa. Masa jam 7, ini 12 jam lebih loh di kantor tadi. Ya, enggak kan tidak kalau kita kerja di kecamatan kelurahan kan tidak harus standby 12 jam di dalam ruangan. Pasti kita keliling. Betul. Itu yang membuat kita lupa waktu. Waduh itu. Tapi nggak lupa keluarga Bu. Enggak boleh. Anak yang ngomong. Oh iya, enggak pada porsi istimewa. Oh gitu ya Bu. Sabtu Minggu itu saya sering lihat mobil dinas di kantor, nggak pernah pakai. Enggak. Selama warga, biasanya kan banyak acara-acara warga. Mobil dinas itu. Saya lihat loh, ini nggak pernah dibawa pulang maksudnya Bu. Enggak. Oh gitu. Saya kan sering nongkrong di kecamatan loh. Disediakan, jagani ada hal-hal yang urgent yang membutuhkan. Oh gitu. Berarti kalau warga pakai bisa. Boleh untuk hal yang urgent sekali. Kan kita ada operasional. Operasional benar. Satu, khawatirnya operasional itu tidak mencukupi. Ada backup yang mobil dinas. Dinas. Oh, luar biasa. Plat merah ya Mas. Baru tahu. Bu, untuk program Gunung Anyar itu apa Bu? Yang terbaru mungkin? Kalau program terobosan kita masih belum ada yang spesifik. Hanya selama ini kita fokus untuk mensukseskan program pemerintah Kota Surabaya karena kita adalah bagian dari pemerintah Kota Surabaya yang tidak bisa dipisahkan. Kebetulan beliaunya Pak Wali Kota setelah disumpah sebagai Wali Kota langsung tidak pakai tempo, langsung tidak ingin membuang waktu. Yang pertama, memperbaiki segala macam mengenai pengolahan data. Entah itu data kependudukan, data kemiskinan, data pembangunan, semua yang kita nilai selama ini belum sempurna disempurnakan. Jadi kita teman-teman kecamatan kelurahan full mengikuti kebutuhan warga masyarakat untuk memperbaiki semua basis data yang ada. Nah ini kelihatannya dalam 1 bulan ini data terus ya Bu. Itu dari kemiskinan, ada aja pelaku ekonomi. Itu habis data sekian, tapi seminggu lagi ada data lagi UMKM macam-macam memperbaiki MBR, DTKS. Kan itu emang data itu kan nggak bisa tetap kan berkembang dinamis. Data selalu dinamis. Paling tidak makom awalnya sudah benar, dinamisnya kan tinggal jalan. Yang kita khawatir benar. Data awalnya salah, otomatis dinamisnya ya salah terus. Ya mungkin dulu kalau membagikan bansos salah atau apa kurang tepat sasaran mungkin kemungkinan besar kesalahan dari itu. Datanya. Beliaunya Pak Wali Kota amat sangat paham itu, jadi concern 3 bulan pertama dari beliaunya menjabat, malah targetnya tidak sampai 3 bulan kita memperbaiki semua. Karena itu bukan perintah beliaunya, tapi itu memang kebutuhan masyarakat. Warga, benar Bu ya. Bu, ini kan masih dalam rangka Hari Kartini. Menurut Ibu, Kartini zaman sekarang itu gimana? Dari pandangan seorang bujang. Kartini, Ibu Kartini itu kan cenderung pakai kebaya, manis, kalem, konde gitu ya. Tapi bisa jadi Kartini yang kenyataan beliaunya almarhum itu Raden Ajeng Kartini mungkin ya jauh lebih kelaki-lakiannya jauh lebih tinggi, tapi tidak pernah diungkap oleh sejarah mungkin ya. Mungkin kalau yang diungkap kan fotonya Bu ya. Kayak fotonya. Bisa jadi sekarang inilah Kartini yang tidak ada bedanya dengan Raden Ajeng Kartini yang dulu. Yang betul-betul banyak berperan untuk warga masyarakat. Benar. Kalau lihat Kartini dulu sebenarnya dia kayak apa ya, memberontak pakem yang ada, benar Bu ya. Kalau dulu kan perempuan harus
di belakang, dia lebih pendidikan, lebih perempuan harus speak up lah, maju gitu. Itu kan bentuk pemberontakan dan harus keras. Kalau orangnya kalem, zaman dulu bagian dari pemberontakan. Nah, pemberontakan ini maksudnya pemberontakan jiwanya perempuan dulu. Kalau sekarang ini mungkin apa ya? Apa sama masih seperti itu? Ya, Kartini diperlukan seperti itu? Tidak seperti itu. Kalau sekarang menurut saya Kartini adalah perempuan yang bisa berbuat banyak untuk warga masyarakat dengan tidak lupa dengan norma agama dan pakem-pakem dalam beretika masyarakat. Itu yang paling penting. Berbuat banyak untuk masyarakat, kader Bu Mantik itu ya bagian dari semangat Kartini juga. Nah itu benar Bu. Intinya apa itu ya? Lagi mandi di kamar mandi didodok atau malu keluar saya mau periksa jentik, itu bagian dari pemberontakan, sedikit pemberontakan yang dia udah nggak mau tahu, pokoknya saya periksa jentik di dalam kamar mandinya. Yang punya rumah lagi mandi, mau bapak-bapak mau ibu-ibu dia nggak takut. Itu bagian dari perjuangan loh. Itu luar biasa, kalau bicara kader luar biasa Bu. Luar biasa sekali, ibu-ibu terutama. Wih, luar biasa itu. Terus ini Bu, yang saya tanyakan itu untuk Ibu sendiri Bu, itu jarang sekali saya lihat pakai sepatu pantofel ya, kan bisa seperti sepatu punya saya takut sekali dibilang nggak punya. Bajunya itu sudah batik benar ya. Tapi sepatunya tetap kayak kadang-kadang itu dunianya dunia lapangan. Kalau pakai pantofel bisa-bisa setiap bulan beli baru, soalnya jebol. Belum lagi lambat laun tidak terbiasa akhirnya. Kendalanya di situ. Padahal dulu kalau pendidikan itu kan mungkin STPJ benar Bu ya? Itu kan harus pantofel. Ada pantofel. Betul. Sekarang pakai cat. Ya berpikir praktisnya karena di lapangan nggak mungkin. Saya ke mangrove. Apabila saya pakai pantofel ya bisa hilang sepatunya. Nancep nanti di pematangnya tambak. Bu, masih punya hobi nggak sih Bu? Di sela-sela kantor yang 12 jam, 10 jam. Apa ya? Bersepeda kadang-kadang. Sekarang lagi ngetren. Masih punya? Sepeda sama Pak dan Ramil sama Pak Kapolsek. Dari Rungkut Tengah sampai ke Gunung Anyar Tambak. Dari ujung barat sampai ujung timur. Wes. Kalau hobi pribadi Bu, nonton film, buku gitu? Nggak ada. Memasak. Itu bukan hobi. Kewajiban. Kalau untuk ini Bu, kalau warga Gunung Anyar sendiri Bu, kalau misalkan ada keluhan gitu, biasanya apa yang sering Bu? Keluhan. Kalau pertama kali ke sini banyak keluhan mengenai pelayanan kependudukan. Sama mungkin pertanahan ya. Tapi kalau pertanahan kan kasuistis, kita banyak berhubungan dengan instansi eksternal lainnya, dengan teman-teman BPN, teman-teman kepolisian, dan teman-teman notaris. Nah, kalau tanah itu emang ruwet. Di rumahnya Cak Met ini emang ruwet. Punya tambak itu. Tapi kalau pelayanan kependudukan itu yang wajib langsung harus kita eksekusi seketika itu juga dan kita perbaiki. Alhamdulillah didukung oleh teman-teman Dispenduk dan teman-teman instansi pemerintah kota lainnya. Jadi bukan hanya di Gunung Anyar, di 31 kecamatan insya Allah sekarang pelayanan kependudukannya amat sangat sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Oh iya, karena kalau kependudukan pakai yang e-Kelabit kemarin tuh udah luar biasa Bu. Online. Ini ditambahi lagi dengan pelayanan e-Capil. E-Capil itu pelayanan catatan sipil secara elektronik. Jadi segala macam penetapan pengadilan yang pelayanan kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan atau kaitannya dengan pengadilan bisa diajukan melalui elektronik. Jadwal sidangnya dijadwalkan secara online. Nanti pembayarannya enggak tetap tatap muka, tapi jadwal sidang, pembayarannya sudah virtual account dan lain-lain. Itu nanti yang mau saya minta tolong teman-teman Kim untuk mengoptimalkan sosialisasinya melalui. Biasanya catatan sipil itu daring. Beda nama
beda tanggal lahir, beda tanggal. Itu harus Terus pakai penetapan pengadilan. Kan bener-bener. kadang Bu, saya ke penetapan pengadilan itu bayarnya mahal begini. Sebetulnya bukan biaya resmi pengadilannya yang mahal, mungkin beliau-beliaunya menggunakan jasa pihak lain. Perantara itu. Supaya tidak membuang waktu dan lain-lain. Tapi ayo mari sama-sama kita menyukseskan kegiatan ini dengan e-capil. Warga dimulai diedukasi untuk memohon dengan e-capil. Di situ nanti terintegrasi dengan teman-teman pengadilan. Pembayaran pun virtual account. Berarti banyaknya kasusnya seperti itu. Banyak juga. Lalu, Salah satu keluhan kependudukan di situ. akhirnya KTP kok ternyata Akte kelahirannya beda, yang sudah meninggal lama, tapi namanya salah. akte kematian berarti. Oke, Itu pengaruh ya. pengaruh. Makanya Jadi bukan hanya pembetulan di Dispenduk, tapi harus ke pengadilan. berdasar penetapan pengadilan. Hubungnya soalnya waris. Iya betul. Ngerti ya, Masih udah cepet kalau soal gitu begitu. Iya, rumah soalnya bukan. Bu, yang paling enak di Gunung Anyar Bu apa Bu? Yang paling enak. Selama merasakan di sini lah. Semua enak, sama dengan di tempat-tempat lain semua enak. Kerjaan apabila kita menjalaninya dengan hati senang dan bismillah dilakukan untuk dasar ibadah, insya Allah enak. Apalagi secara agama, alhamdulillah di sini amat kultur agamanya amat sangat kuat ya. Ya di Gunung Anyar, yang di Kelurahan Gunung Anyar terutama. Kelurahan Gunung Anyar dan Gunung Anyar Tambak, yang sisi timur. Insya Allah itu membuat semakin nyaman. Gitu. Di sini kalau mulai dari Rumput Penanggal itu Rumput Penanggal sampai Gunung Anyar itu banyak masih pondok masih ada di sini. Jadi masih kental lah. Pemuka agama itu masih banyak sekali. Sering diprotes warga nggak? Yo, diprotes ya pasti banyak lah. Kita kan bekerja dari protes dan evaluasi dari mereka juga. Kalau nggak ada protes dan nggak ada evaluasi, jadi nggak enak rasanya. Ada yang sampai melampaui. Pasti ada. Cuma kita nggak usah terlalu menilai itu dengan hal yang menjadi sesuatu yang negatif, tapi kita menilai itu menjadi sesuatu yang positif, bahwa mereka melakukan protes pasti ada alasannya. Apabila kita di posisi mereka, bisa jadi pun kita melakukan hal yang sama dan lain sebagainya. Kalau itunya mungkin mudah, tapi mengajak teman-teman kelurahan dan kecamatan lainnya, staf kami, untuk memiliki pandangan yang sama, itu yang agak susah. Ini Bu ya, apa namanya? Mengajak tidak tersulut. Itu benar. Kadang kalau udah ketemu emosi langsung. Padahal warga ya wajar, warga seperti itu. Memang kita sekian tahun tidak bisa mengabulkan keinginannya untuk membangun ini, gitu kan. Ya lumrah mereka protes kemana-mana. Tapi ya harus diberi pemahaman. Ya sekarang kan ada ini Bu. Apa namanya? Apa lagi ayo? Surabaya Iya, apa mana ya? Yang pelaporan wargaku. Ya, wargaku biasanya sering ada laporan Bu, itu ada komplain kerja kelurahan, kerja kecamatan, atau mungkin komplain wilayah lah, jalan atau apa. Itu masuk nggak sih Bu Masuk pernah. Di laporan ke kelurahan atau pernah. Yang kelurahan ada pelayanan, yang kelurahan ada, kelurahan waktu itu terkait dengan waris. Yang kecamatan pun ada, tapi kecamatan waktu itu terkait dengan mohon maaf, kesalahpahaman. Jadi ada sekelompok Satpol PP melakukan kegiatan kegaduhan menurut warga masyarakat di kantor instansi pemerintah, di salah satu kantor kelurahan. Malam-malam, sekitar pukul 1 malam. Itu membuat warga sekitar resah. Mereka masuk ke aplikasi Wargaku memprotes bahwa kinerja Kecamatan Gunung Anyar tidak baik dalam melakukan pembinaan SDM. Padahal kebetulan itu adalah teman-teman Satpol PP pusat, bukan kami. Tapi ya nggak apa-apa, tetap salah kami karena kantornya ada di kantor wilayah kami. Kecamatan Gunung Anyar. Kami permohonan. Kalau yang jalan rusak itu tetap ada laporannya loh. Jalan rusak insya Allah tidak sampai ke wargaku,
setiap ada jalan rusak, teman-teman selalu monitoring langsung. Jadi sebelum warganya yang protes, langsung teman-teman staf ada, yang sudah ada ini, ada yang keliling ya? ada yang sudah memohon ke PU. Oh, Jalan gitu. rusak, jalan berlubang, PJU mati, itu langsung. Soalnya kalau saya di kelurahan itu Banyak. wah, lurahnya yang Bingung. Bu, PJU mati. Bu, ini. PJU Sampah tidak diangkut-angkut. Nah, itu juga Hasil kerja bakti. Pak, ini pohonnya udah sampai menguning daunnya. Nggak ada perantingan. Itu teman-teman insya Allah langsung. Oh, gitu. Saya sudah wanti-wanti jangan sampai warga duluan yang mengeluh, kita duluan yang inisiatif. Jalannya berlubang langsung laporkan. Kalau PJU dari warga biasanya. Ya benar. Bu, harapannya Bu untuk masyarakat Gunung Anyar apa Bu ke depan? Untuk masyarakat Gunung Anyar harapan saya semua warga masyarakat bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjaga silaturahmi, kekompakan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Gunung Anyar sendiri. Itu saja cukup. Oke dulu. Udah mau percakapan karo singkat lah. Iseng-iseng ngobrol-ngobrol. Lurah Gunung Anyar yang sempat meluangkan waktunya. Lebih dewi lah jauh. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Mas Gunung Yuda. Anyar Official Bu. Sama-sama Pak Ustadz, selamat, saya terima kasih. Dulu ini podcast pertama kita. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang lain, dengan narasumber yang lain. Yang pasti Kim Gunung Anyar Official lebih berinformatif dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.